Halo anak-anakku yang terkasih, perkenalkan nama saya Yohana Ida. Di sini saya akan mengajar pendidikan agama Katolik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yang perlu dipersiapkan adalah alat tulis dan yang paling penting Alkitab sebagai penunjang pelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita mulai, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan pada hari ini. Bapa, persatukan kami untuk belajar bersama dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah seluruh kegiatan belajar kami pada hari ini, agar kami dengan bersungguh-sungguh menjalankan pelajaran ini dengan baik. Semoga dengan pendampingan Roh Kudus-Mu, kami dapat belajar dengan baik dan semakin mengenal kasih-Mu. Secara khusus hari ini, kami hendak belajar tentang keunikan diri kami masing-masing. Kami mohon teranglah Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengenal diri kami dan saling membantu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada pelajaran ini di bab 1, kita akan mempelajari manusia sebagai citra Allah. Dengan tema, Aku Citra Allah yang Unik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, melihat ciri-ciri diri sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, perbedaan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang ketiga, makna manusia sebagai citra Allah yang akan diterangkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang keempat, sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Nah, anak-anakku, manusia sebagai citra Allah mengenal diri sendiri sangatlah penting bagi kita agar dapat semakin menerima dan mencintai diri dengan semestinya. Salah satu hal yang perlu kita kenali dan disadari adalah bahwa kita ini adalah citra Allah. Kesadaran diri bahwa kita bermartabat sebagai citra Allah akan menuntun kita untuk hidup dan berperilaku selaras dengan kehendaknya. Nah, apa sih kata citra itu? Kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau image yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Kata citra juga berisyarat biasanya dikaitkan juga dengan suatu nilai yang dianggap ideal dan baik dan umumnya terkait dengan tindakan, sifat, atau karakter. Contoh, jika kita mengatakan citra masyarakat tertentu, maka yang dimaksudkan adalah gambaran positif tentang nilai-nilai, karakter, atau kebiasaan masyarakat yang mampu memberi ciri yang jelas dan tegas tentang masyarakat itu, sehingga dapat dibedakan dari masyarakat yang lain. Kita lihat pada poin yang kedua, kata citra juga mempunyai makna yang keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan atau seseorang atau kelompok yang dicitrakan.
Contoh, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan, kesegambaran, atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ia pun sekaligus mempunyai tanggung jawab menampilkan citra orang tuanya itu sebaik mungkin. Dengan kata lain, gambaran tentang orang tua dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik atau pola tindakan anaknya. Anak-anakku, sekarang kita lihat bagaimana pandangan iman Katolik tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Yang akan diterangkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita lihat sekarang anak-anakku diharapkan untuk membuka Alkitab. Buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik ya. Sudah dibaca? Nah, kita lihat sekarang apa sih makna dari kisah penciptaan yang diterangkan oleh bacaan kitab suci tadi. Kita lihat yang pertama, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, serupa dengan segambar dengan Allah itu sendiri menerangkan bahwa kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah sangatlah berbeda. Yang kedua, manusia diciptakan sepasang, laki-laki dan perempuan. Agar apa? Agar mereka dapat beranak cucu dan bertambah banyak. Yang ketiga, manusia diberi mandat untuk bertanggung jawab atas makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti burung-burung di udara dan hewan melata yang ada di muka bumi, serta tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Sebagai citra Allah, Allah telah memberikan karunia khusus kepada manusia. Kita lihat 3 karunia khusus yang diberikan Allah kepada manusia sebagai citra Allah adalah: yang pertama, manusia memiliki akal budi. Yang kedua, manusia memiliki hak kebebasan. Yang ketiga, memiliki hati nurani. Dari ketiga karunia yang dimiliki ini menerangkan bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu yang menandakan bahwa tumbuh-tumbuhan dan juga hewan melata tidak sama dengan manusia. Kita lanjut, bagaimana makna manusia sebagai citra Allah. Sebagai citranya, manusia sangat dikasihi oleh Allah. Nanti anak-anakku diharapkan untuk membuka
Dokumen Konsili Lumen Gentium artikel ke-12 tentang pastoral tentang gereja di dewasa ini. Tentang gereja di dunia dewasa ini. Nanti dibacakan sendiri. Manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Manusia harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina, dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara terhadap yang lain. Poin berikutnya kita lihat sebagai tugas. Anak-anakku diharapkan mengerjakan tugas beberapa ini. Ada 4 poin tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan hal apa saja yang mirip antara dirimu dan keluargamu. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perilaku manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Yang keempat, anak-anakku diharapkan menuliskan doa ungkapan syukur di mana dirimu sebagai citra Allah. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nantikan video-video selanjutnya di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Selamat belajar, semoga Tuhan beserta kita.